Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelum kita mulai kisah menarik tentang Aquila Calista, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan viral lainnya. Yuk, kita mulai perjalanannya sekarang. Aquila Calista, gadis berusia 15 tahun, berdiri di depan cermin dengan mata berbinar. Ia baru saja menyelesaikan sesi rekaman lagu terbarunya di sebuah studio terkenal di Jakarta. Wajahnya terlihat lelah, namun semangatnya tak pernah padam. Ia tahu jalan yang ditempuhnya tidak mudah, namun ia percaya bahwa setiap langkah akan membawanya lebih dekat pada mimpinya. Sejak kecil, Aquila sudah menunjukkan bakat luar biasa di bidang tarik suara. Suaranya merdu, jernih, dan mampu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Ibunya, Bonita, adalah orang pertama yang menyadari bakat itu. Ia sering merekam suara Aquila saat menyanyi di rumah, lalu mengunggahnya ke media sosial. Video-video itu pun perlahan viral. Orang-orang mulai mengenal nama Aquila Calista sebagai penyanyi cilik dengan suara yang tidak biasa. Banyak produser mulai meliriknya, hingga akhirnya ia diajak masuk ke dunia hiburan secara profesional. Namun di balik sorotan kamera dan panggung megah, kehidupan Aquila tak seindah yang dibayangkan banyak orang. Ayahnya, Pak Bram, meninggal dunia saat Aquila berusia 7 tahun. Sejak saat itu, sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga. Mereka sempat hidup serba kekurangan. Aquila harus berbagi tempat tidur dengan dua adiknya di rumah kontrakan kecil yang hanya memiliki 2 kamar. Namun, di tengah keterbatasan itu, semangat Aquila tak pernah padam. Setiap pulang sekolah, Aquila membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Ia tak malu atau gengsi, karena sejak kecil sudah diajarkan untuk tidak malu bekerja keras. Bahkan, sambil menjaga lapak gorengan, Aquila sering bernyanyi, membuat orang-orang yang lewat berhenti sejenak untuk mendengar suara emasnya. Satu hari, seorang musisi jalanan yang sering melihat Aquila menyanyi merekamnya secara diam-diam. Ia lalu mengunggahnya ke TikTok, dan video itu viral dalam semalam. Komentar netizen membanjiri, "Siapa anak ini? Suaranya bikin merinding." Sejak saat itu, nama Aquila Calista mulai menghiasi lini masa media sosial. Beberapa hari kemudian, seorang produser muda bernama Om Ray menghubungi Bonita. Ia menawarkan kerja sama profesional untuk membawa Aquila ke dunia musik tanah air. Meski sempat ragu, Bonita akhirnya menerima tawaran itu demi masa depan anaknya. Maka, dimulailah perjalanan Aquila sebagai penyanyi muda Indonesia. Masuk ke dunia hiburan bukan hal mudah. Aquila harus menjalani latihan vokal yang intens, syuting video klip, dan berbagai wawancara media. Ia bahkan sempat diminta ikut sinetron sebagai pemeran pembantu. Semua itu dilakukan di tengah jadwal sekolah yang tetap harus dijaga. Seringkali, Aquila tidur hanya 3 jam sehari. Namun, Aquila tak pernah mengeluh. Ia sadar bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat wajah ayahnya dan suara ibunya yang selalu memberinya semangat. "Nak, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal," pesan Bonita yang selalu ia ingat. Di tengah kesibukannya, Aquila juga aktif di media sosial. Ia berbagi cerita, keseharian, dan motivasi untuk teman-teman seusianya. Banyak yang menjadikannya panutan. Ia juga sering mendapat pesan dari fans yang merasa terinspirasi oleh kisah hidupnya. Hal itu membuat Aquila semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Namun, ketenaran juga membawa sisi gelap. Aquila mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak, manajemen, netizen, bahkan rekan seprofesinya. Beberapa iri padanya karena karirnya melesat cepat. Fitnah dan gosip mulai bermunculan. Ia dituduh sombong, lupa daratan, bahkan memanfaatkan kesedihan masa lalu demi popularitas. Mula-mula Aquila hanya diam, tapi semakin lama, komentar jahat itu mulai mengganggu pikirannya. Ia menangis diam-diam di kamarnya, berusaha tetap kuat di depan semua orang. "Aku cuma ingin menyanyi dan membuat orang bahagia. Kenapa harus diserang seperti ini?" tanyanya lirih pada dirinya sendiri. Suatu malam, Aquila memberanikan diri berbicara dengan Om Ray. Ia mengungkapkan rasa lelah dan tekanan batin yang dirasakannya. Om Ray, yang sudah menganggap Aquila seperti anak sendiri, menepuk bahunya lembut. "Kamu bukan hanya punya suara emas, kamu juga punya hati yang kuat. Teruslah berjalan, Kila.
Jangan biarkan orang lain mendikte langkahmu. Kata-kata itu memberi kekuatan baru bagi Aquila. Ia memutuskan untuk fokus pada karya dan keluarga. Ia mulai menulis lagu sendiri, menceritakan kisah hidupnya dalam lirik yang menyentuh. Salah satu lagunya, Langkah Kecilku, meledak di pasaran dan menjadi lagu favorit banyak orang. Dalam video klip lagu itu, Aquila tampil sederhana, mengenakan seragam sekolah dan menjajakan gorengan, adegan yang menggambarkan masa lalunya. Banyak yang meneteskan air mata saat menontonnya. Lagu itu seakan mengingatkan semua orang bahwa setiap orang punya perjuangan yang tak terlihat. Sejak itu, citra Aquila mulai berubah. Ia bukan hanya penyanyi muda berbakat, tapi juga simbol harapan dan perjuangan. Orang-orang kembali menyayanginya, bahkan para haters pun mulai diam. Aquila membuktikan bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu menang pada akhirnya. Di balik sorotan kamera, Aquila tetap menjadi gadis sederhana yang selalu menyapa orang dengan senyum. Ia tak pernah lupa untuk bersyukur dan membantu sesama. Ia sering menyisihkan honor manggungnya untuk anak-anak jalanan dan panti asuhan. Kita harus terus berbagi, karena hidup bukan hanya tentang diri sendiri, ujarnya dalam sebuah wawancara. Namun, di balik semua itu, Aquila belum tahu bahwa hidupnya akan segera berubah lagi. Sebuah kenyataan besar tentang keluarganya sedang menunggunya di tikungan. Sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan dari dirinya, rahasia yang akan menguji kekuatan hatinya sekali lagi. Dan disinilah, kisah Aquila Kalista yang sesungguhnya baru dimulai. Pagi itu, udara Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Aquila baru saja bangun dari tidurnya yang singkat setelah latihan vokal semalaman. Ia menatap kalender di dinding kamarnya, tersenyum kecil saat melihat tanggal hari itu, hari ulang tahunnya yang ke-16. Namun tak ada rencana pesta meriah atau kejutan besar. Ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama ibunya dan adik-adiknya. Bu Nita sudah sibuk di dapur menyiapkan nasi goreng kesukaan Aquila. "Selamat ulang tahun, Nak," ucapnya sambil mencium kening Aquila. Meski sederhana, momen itu sangat berarti. Aquila memeluk ibunya erat, mencoba menyerap hangat cinta yang tak pernah berubah sejak kecil. Setelah sarapan, Aquila duduk di ruang tamu sambil membuka kado-kado kecil dari penggemarnya. Di antara tumpukan hadiah, matanya tertuju pada sebuah amplop coklat tua yang tidak bertuliskan nama pengirim. Ia membuka perlahan, penasaran dengan isinya. Di dalamnya, terdapat sepucuk surat dan sebuah foto usang yang mulai menguning. Surat itu ditulis dengan tangan dan menggunakan tinta yang mulai pudar. Isinya sangat menyentuh, seolah berasal dari seseorang yang mengenal dirinya sejak lama. Namun yang paling mengejutkan adalah kalimat penutupnya, "Maafkan ayah karena harus pergi. Tapi suatu saat, kamu akan tahu semuanya." Aquila tercekat. "Ayah." Ia segera menunjukkan surat itu pada Bu Nita. Ibunya langsung pucat saat membaca isi surat tersebut. Wajahnya berubah tegang, dan tanpa sadar tangannya bergetar. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya, suaranya pelan namun penuh tekanan. Aquila menjelaskan bahwa ia menemukan amplop itu di antara hadiah-hadiah ulang tahunnya. Bu Nita menarik napas panjang dan memalingkan wajahnya. "Surat itu, seharusnya tidak kamu baca sekarang," katanya sambil berdiri. Aquila bingung. Ia selalu percaya bahwa ayahnya telah meninggal dalam kecelakaan kerja saat ia masih kecil. Tapi surat itu membuat semuanya terasa janggal. "Bu, ayah masih hidup?" tanya Aquila dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang panjang dan menyiksa. Tangisan kecil terdengar dari pojok ruangan, adik bungsunya, Tika, memeluk boneka dan tampak ketakutan. Aquila tahu, hari ulang tahunnya yang seharusnya bahagia berubah menjadi hari penuh tanda tanya. Di kamar, Aquila kembali membaca surat itu berulang-ulang. Ia memperhatikan setiap detail tulisan, termasuk cap pos yang menunjukkan kota pengiriman, Banyuwangi. Ia belum pernah ke sana, namun mendadak tempat itu terasa akrab. Mungkin jawaban atas semua pertanyaan ada di kota itu. Hari-hari berikutnya dilalui dengan kebingungan. Aquila tetap menjalani aktivitasnya sebagai artis, namun pikirannya terus melayang ke surat misterius itu. Ia merasa ada yang ditutupi, sesuatu yang besar. Bahkan Om Rai menyadari perubahan sikapnya dan bertanya, "Kamu kelihatan gelisah, Kila. Ada apa?" Aquila awalnya ragu, tapi akhirnya menunjukkan surat itu pada Om Rai. Pria parubaya itu membacanya perlahan, lalu memandang Aquila dengan tatapan dalam. "Kalau kamu ingin tahu kebenaran, mungkin kamu harus mencarinya sendiri," ucapnya bijak.
Kata-kata itu menjadi dorongan kuat bagi Akila. Malam itu, Akila diam-diam memesan tiket ke Banyuwangi tanpa sepengetahuan ibunya. Ia hanya memberitahu Om Rai, yang bersedia menemaninya sebagai wali. Perjalanan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya, bukan sebagai selebriti, tapi sebagai seorang anak yang sedang mencari jejak ayahnya. Sesampainya di Banyuwangi, Akila merasa ada ikatan batin yang aneh. Seolah tempat itu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka menginap di sebuah penginapan kecil dekat pasar kota. Dari sana, Akila mulai menyusuri petunjuk berdasarkan alamat samar yang tertulis di bagian belakang surat. Petunjuk itu membawanya ke sebuah rumah tua di pinggir desa. Di sana, seorang wanita tua membuka pintu. Ia menatap Akila lama, lalu tersenyum penuh haru. "Akhirnya kamu datang juga, Nak," katanya lirih. Akila kebingungan. Siapa wanita ini? Bagaimana dia bisa mengenal dirinya? Wanita itu mengaku bernama Mbah Lastri, seorang bidan desa sekaligus sahabat lama ayah Akila. Ia mengajak mereka masuk ke rumah, lalu mulai bercerita tentang masa lalu yang tak pernah diceritakan Bunita. Dan dari sinilah, lembaran rahasia yang selama ini terkunci mulai terbuka satu persatu. Akila dan Om Rai melanjutkan penelusuran ke sanggar seni tua yang disebut Mbah Lastri. Namanya Sanggar Lintang Sore, dahulu tempat ayahnya berlatih gamelan dan menari. Letaknya di lereng bukit kecil yang tersembunyi di balik pasar tradisional. Saat mereka tiba, tempat itu tampak sepi dan tak terurus. Cat dinding mengelupas, kayu-kayu lapuk, dan rerumputan tumbuh liar di halaman. Tapi di tengah sunyi itu, terdengar alunan gamelan yang samar, seolah tempat itu masih hidup. Mereka mengetuk pintu. Seorang pria tua muncul dari balik tirai bambu. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Bowo, penjaga terakhir sanggar. Saat mendengar nama Bram, matanya langsung berkaca-kaca. "Kamu anaknya?" tanyanya lirih. Akila mengangguk pelan. Pak Bowo mempersilakan mereka masuk. Di dalam, berbagai alat musik tradisional tersusun rapi meski berdebu. Ia menjelaskan bahwa Bram adalah salah satu murid terbaik yang pernah dimiliki sanggar itu. Dia punya semangat membara. Musik adalah hidupnya. Akila duduk di dekat kendang besar. Ia mencoba menabuhnya perlahan. Suara yang muncul menggema lembut di ruang itu. Pak Bowo tersenyum, "Darahnya mengalir dalam dirimu, Nak." Ia lalu membuka kotak kayu tua berisi lembaran lagu dan catatan tangan Bram. Di salah satu catatan, Bram menulis tentang lagu berjudul Surya Kembar, lagu yang belum sempat ia pentaskan karena ditangkap aparat. Lagu itu terinspirasi dari kelahiran Akila dan saudara kembarnya. Akila tertegun. "Aku punya saudara kembar." Pak Bowo mengangguk. "Kembar laki-laki. Tapi waktu kamu bayi, kamu sakit-sakitan. Orang tuamu fokus padamu. Kakakmu diambil oleh saudara jauh untuk diurus, karena kondisi saat itu kacau." Akila tak percaya apa yang ia dengar. Ini terlalu banyak rahasia untuk satu hari. Ia meminta informasi lebih lanjut. Pak Bowo hanya bisa memberi satu nama, Bujum, perempuan yang dulu mengadopsi saudara Akila dan kini tinggal di daerah Jember. Tanpa menunggu lama, Akila memutuskan untuk pergi ke sana. Ia merasa semakin dekat pada kebenaran. Selama perjalanan ke Jember, pikiran Akila dipenuhi banyak tanya. Bagaimana rupa saudara kembarnya? Apakah ia tahu keberadaan dirinya? Mengapa tak pernah sekalipun ia merasakan firasat bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang? Sesampainya di rumah Bujum, seorang wanita parubaya membukakan pintu. Ia tampak kaget melihat wajah Akila. "Kamu, mirip sekali dengan Aldo," gumamnya. Akila langsung tahu, Aldo adalah kembarannya. Bujum mengajak mereka masuk dan menjelaskan bahwa Aldo sudah lama merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dia sangat berbakat musik, tapi selalu berkata bahwa musik membuatnya sedih, karena dia tak tahu kenapa. Akila menahan air mata. Ikatan batin itu nyata, namun Aldo sudah tak tinggal di sana. Ia kabur dari rumah saat berusia 14 karena ingin mencari jati diri. Terakhir terdengar kabarnya, ia manggung sebagai musisi jalanan di Surabaya. Akila menggenggam tangan Om Rai. "Kita harus ke sana." Di Surabaya, mereka menyusuri tempat-tempat nongkrong musisi jalanan. Butuh 2 hari sampai akhirnya mereka menemukannya, seorang remaja bermain gitar di trotoar dengan suara mirip sekali dengan Akila. Lagu yang dinyanyikannya, Langkah Kecilku. Akila mendekat, menahan napas. Ketika lagu selesai, ia bertepuk tangan dan berkata, "Kamu menyanyikan lagu yang aku tulis." Aldo menatapnya bingung, lalu matanya membelalak. "Kamu,
Siapa? Akila hanya berkata, aku Akila. Aku saudaramu. Aldo terdiam. Air matanya menetes pelan. Ia menjatuhkan gitarnya, lalu memeluk Akila erat seolah telah kehilangan seumur hidup. Orang-orang di sekitar terdiam menyaksikan momen menyentuh itu. Di penginapan malam itu, mereka saling bertukar cerita. Tentang masa kecil yang terpisah. Tentang kecintaan mereka pada musik. Tentang ayah yang hilang. Aldo juga mendapat surat serupa, ditulis tangan oleh Bram, mengatakan bahwa mereka akan bertemu saat waktunya tiba. Akila dan Aldo sepakat untuk tidak tinggal diam. Mereka percaya ayah mereka masih hidup dan sedang mencoba mempertemukan mereka semua. Maka, dengan bantuan Om Rai, mereka membuat rencana, konser amal keliling Jawa dengan tema Mencari Ayah lewat nada. Mereka menyanyikan lagu-lagu ciptaan Bram yang disusun ulang. Setiap kota yang mereka kunjungi, mereka menyisipkan pertanyaan di panggung, adakah yang mengenal Bram, musisi dari Banyuwangi? Respons dari masyarakat luar biasa. Mereka mulai mendapat petunjuk-petunjuk baru. Seorang mantan wartawan memberi info bahwa Bram mungkin tinggal di desa terpencil di Gunung Kidul, mengajar anak-anak bermain musik. Info itu membuat hati Akila bergetar. Ia merasa semakin dekat. Dalam perjalanan ke Gunung Kidul, mereka berlatih lagu, Surya Kembar, untuk pertama kalinya. Lagu itu terasa sangat sakral. Seolah mengandung energi yang tak biasa. Ini suara hati ayah, ucap Aldo. Akila mengangguk dengan mata basah. Sesampainya di desa itu, mereka langsung bertanya pada warga. Pak Bram, ya, dia guru musik di sini. Tapi sekarang sakit dan dirawat di pondok kecil di atas bukit, kata seorang ibu penjual jamu. Akila langsung berlari, hatinya berdebar kencang. Saat tiba di pondok itu, mereka mendapati seorang pria tua dengan rambut memutih, duduk lemah di kursi kayu, memegang ukulele kecil. Wajahnya pucat tapi matanya bersinar saat melihat mereka. Akila, Aldo, gumamnya. Akila berlari memeluknya. Air matanya tak bisa dibendung. Aldo menyusul. Mereka bertiga akhirnya bersatu dalam pelukan yang hangat dan penuh haru. Bram, sang ayah, menangis seperti anak kecil. Maafkan ayah, terlalu lama. Dan di tengah pondok kayu sederhana itu, sebuah keluarga yang tercerai-berai akhirnya utuh kembali, disatukan oleh musik, cinta, dan keyakinan yang tak pernah padam. Setelah pertemuan emosional itu, hari-hari di desa Gunung Kidul terasa seperti mimpi bagi Akila dan Aldo. Mereka menghabiskan waktu bersama Bram, yang meski tubuhnya lemah karena penyakit paru-paru kronis, tetap menyambut kedua anaknya dengan semangat luar biasa. Bram banyak bercerita tentang masa lalu, tentang cintanya pada Bunita, tentang malam kelahiran si kembar, hingga bagaimana ia dikejar dan ditangkap karena dianggap terlibat gerakan yang dilarang. Padahal aku hanya nyanyi lagu rakyat, katanya sambil tersenyum pahit. Ia menjelaskan bahwa ia memilih menghilang demi keselamatan keluarganya. Orang-orang saat itu tidak segan menyakiti keluarga para seniman yang dianggap berbahaya, katanya. Daripada melihat ibumu dan kalian terluka, aku memilih pergi. Akila menangis mendengar kisah itu. Ia memeluk ayahnya erat dan berkata, kami tidak pernah membencimu, ayah. Kami hanya rindu. Aldo ikut duduk di samping mereka, matanya tak henti berkaca-kaca. Ayo kita bangkitkan lagi musik ayah, ucapnya. Dalam waktu singkat, mereka merencanakan konser kecil di desa, bertajuk Konser Cinta dan Luka. Diadakan di lapangan desa yang luas dengan panggung sederhana dari bambu. Warga antusias. Banyak anak-anak belajar memainkan angklung, gamelan, dan gitar dari Aldo. Akila melatih anak-anak desa menyanyi bersama. Lagu-lagu ciptaan Bram seperti Surya Kembar, Langkah Kecilku, dan Nada Yang Hilang diaransemen ulang dengan sentuhan tradisional. Bahkan Mbah Lastri ikut hadir membantu persiapan. Om Rai, yang setia mendampingi, membawa beberapa kru dokumenter untuk merekam proses konser. Kisah kalian ini harus dibagikan ke dunia, katanya. Akila hanya tersenyum. Asal ayah bahagia, itu cukup. Tapi diam-diam, ia ingin konser ini menjadi penanda bahwa keluarganya kini utuh kembali. Malam konser tiba. Warga berdatangan membawa tikar dan lampu petromak. Udara sejuk Gunung Kidul membuat suasana semakin syahdu. Panggung sederhana itu dipenuhi lampion dari kertas daur ulang. Akila dan Aldo mengenakan pakaian adat khas Jawa. Di belakang panggung, Bram duduk di kursi roda, mengenakan batik tua peninggalan ibunya. Wajahnya berseri-seri. Aku bangga pada kalian, katanya lirih. Akila mengecup tangannya.
Semua ini untuk ayah. Saat lagu pembuka dimainkan, penonton terdiam. Suara Akila mengalun pelan, disusul harmoni dari Aldo. Suara mereka berpadu sempurna, seperti matahari kembar yang menyinari malam. Surya Kembar pun menjadi lagu pembuka yang membius seluruh desa. Setiap bait lagu bercerita tentang kehilangan, harapan, dan pengampunan. Tak sedikit penonton menangis diam-diam. Bahkan anak-anak kecil ikut larut dalam nyanyian itu. Cahaya dalam gelap, suara di balik diam, kami adalah anakmu yang pulang. Konser berlangsung lebih dari 2 jam. Di akhir acara, Aldo mengajak Bram ke atas panggung. Meski lemah, Bram bangkit dan memainkan ukulele kecilnya. Mengiringi Akila menyanyikan lagu penutup, lagu untuk ayah. Malam itu menjadi malam yang tak akan dilupakan siapapun yang hadir. Video konser itu viral keesokan harinya. Media sosial ramai membahas kisah mereka. Tagar-tagar Akila Calista dan tagar Surya Kembar menduduki trending topik. Banyak stasiun televisi menawarkan wawancara eksklusif, tapi Akila menolak sementara waktu. Kami hanya ingin menikmati momen ini. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. 2 minggu setelah konser, kondisi Bram menurun drastis. Dokter desa menyarankan agar ia dibawa ke rumah sakit kota. Tanpa ragu, Akila dan Aldo membawanya ke Yogyakarta. Di rumah sakit, Bram dirawat secara intensif. Paru-parunya melemah dan fungsi ginjalnya mulai terganggu. Namun ia tetap tersenyum tiap kali anak-anaknya datang membawakan gitar kecil. Biar lagu ini jadi doa, katanya pelan. Akila merasa hancur. Setelah menemukan ayahnya, ia kini dihadapkan pada kemungkinan kehilangan lagi. Tapi kali ini ia tak ingin menyerah. Ia mengumpulkan kekuatan dan menghubungi sahabat-sahabat seninya di Jakarta. Ia menggelar konser amal besar-besaran untuk pengobatan Bram, dengan judul, Satu Nada, Satu Ayah. Konser itu diadakan di Jakarta, dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk biaya perawatan Bram dan pembangunan sanggar seni anak-anak di Gunung Kidul. Saat menatap ribuan penonton di Stadion Mini Jakarta, Akila berkata, ayahku adalah alasan aku bisa berdiri di sini. Ia tak pernah terkenal, tapi karyanya menyelamatkan hidupku. Sekarang, aku ingin balas menyelamatkan hidupnya. Konser itu sukses besar. Selain dana yang terkumpul, banyak orang terinspirasi untuk mendukung seni tradisional. Pemerintah daerah bahkan menawarkan kerjasama untuk membuka sanggar seni gratis di berbagai desa. Namun di balik gemerlap keberhasilan itu, Bram semakin lemah. Suatu pagi, ia memanggil Akila dan Aldo ke kamarnya. Kalau ayah pergi nanti, jangan bersedih. Lagu-lagu kita akan selalu hidup, katanya. Ia lalu memberikan buku catatan terakhirnya, penuh lirik dan coretan nada. Akila menggenggam tangan ayahnya, menahan tangis. Ayah takkan pergi. Kami akan terus bernyanyi untuk ayah. Tapi Bram hanya tersenyum. Bernyanyilah, untuk dunia. Jangan hanya untuk ayah. Malam itu, Bram meninggal dunia dalam tidur yang tenang. Ia pergi dengan damai, diiringi alunan musik dari anak-anak yang menyanyikan lagu, Surya Kembar di lorong rumah sakit. Akila dan Aldo menangis bersama, tapi kali ini tangisan mereka penuh rasa syukur. Pemakaman Bram dipenuhi seniman, warga desa, dan orang-orang yang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Ia dimakamkan di atas bukit dekat sanggar seni, tempat ia pertama kali menciptakan nada-nada cintanya. Di batu nisannya tertulis, musik adalah jiwa yang tak pernah mati. Akila berdiri di samping makam, menatap langit yang mulai gelap. Ini belum akhir, bisiknya. Ia tahu masih banyak lagu yang harus ia nyanyikan. Masih banyak anak-anak yang harus diberi harapan lewat musik. Dan selama itu, semangat Bram akan selalu hidup. Setelah kepergian Bram, suasana duka masih menyelimuti hati Akila dan Aldo.